Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Marsala Pujalestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan fisik di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baik, kita langsung masuk ke pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah suatu perkembangan biologis di mana itu sangat penting bagi setiap individu. Contohnya adalah bertambahnya tinggi badan, kemudian bertambahnya berat badan, dan mulai berfungsinya organ-organ di dalam tubuh. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu bayi dari umur 0 sampai 2 tahun. Setiap individu pasti mempunyai pola perkembangan yang berbeda-beda ya. Jadi, bayi adalah suatu pola perkembangan yang paling awal yang dirasakan di setiap individu. Misalkan dari atas sampai bawah. Maksudnya adalah berkembangnya fisik manusia itu dari atas, misalkan seperti otaknya, matanya, hidungnya, terus mulutnya, tangan, kemudian kaki. Ternyata ketika bayi setelah melahirkan, mereka akan mengalami penurunan berat badan dari 5 sampai 7% sebelum ia bisa menelan, merasakan, dan menghisap. Kemudian setelah itu bayi akan berkembang dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah otak bayi. Otak bayi adalah suatu pola perkembangan yang sangat pesat pada diri bayi tersebut. Jadi sebisa mungkin atau diwajibkan tidak boleh kepala bayi terbentur atau diguncang dan cedera. Baik, di sini juga ada perkembangan motorik bayi, yaitu yang pertama adalah motorik halus. Di sini di mana bayi sudah bisa menggunakan otot tangannya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Kemudian yang kedua adalah motorik kasar. Di sini bayi sudah mulai bisa menggunakan otot-ototnya seperti ia merangkak atau berguling dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah anak usia dini. Di sini mulai dari 2 sampai 8 tahun. Anak berkembang pesat itu pada usia 3 sampai 6 tahun. Di sini di mana sangat kelihatan bahwa perempuan itu lebih ringan dan lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi teman-teman pada usia dini ini mereka itu sangat aktif untuk bergerak. Mereka sudah mulai bisa menggunakan otot-otot besar mereka untuk melakukan sesuatu apa yang ia inginkan. Misalkan eh, anak ini sudah bisa mulai mengancingkan baju, kemudian berolahraga, kemudian bermain dengan teman-temannya, entah itu seperti bermain mobilan, bermain lari-larian, dan sebagainya. Baik, yang ketiga adalah masuk ke masa anak-anak ya. Dari 8 tahun sampai 12 tahun. Di sini mereka perkembangannya mulai melambat dan mereka itu mudah lelah. Mereka itu tidak suka berdiam lama, misalkan seperti belajar, itu mereka tidak suka. Jadi kayak pemikiran mereka itu masih bermain, bermain, dan bermain gitu. Jadi masih bisa dibilang pemikiran mereka ini masih labil. Namun dalam perkembangan ini, perempuan itu bisa terlihat lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Baik, masuk yang keempat adalah masa remaja, yaitu dari 12 tahun sampai 18 tahun. Di mana di sini adalah perkembangannya ditandai dengan adanya pubertas, yaitu jika perempuan mengalami menstruasi dan laki-laki akan mengalami mimpi basah. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan ciri-ciri jika perempuan dan laki-laki mengalami pubertas. Yang pertama adalah laki-laki.
Mereka akan mempunyai jakun, kemudian berotot, kemudian berkumis, serta kemaluan dan zakarnya itu membesar. Sedangkan untuk perempuan, mereka mempunyai ciri-ciri yaitu menstruasi, payudara membesar, pinggul melebar, dan tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan dan ketiak. Baik teman-teman, masuk yang kelima adalah masa dewasa awal. Di sini berumur 40 hingga 65 tahun. Di masa ini sudah mulai terjadi adanya perubahan, semisal mata rabun, kemudian pendengaran sudah tidak berfungsi dengan baik, kemudian kepekaan dengan rasa dan bau pun menghilang. Teman-teman, ternyata di sini terdapat ciri-ciri lain seperti rambut mulai berubah menjadi warna putih, kemudian badan terlihat pendek, berat badan menurun, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, masuk yang terakhir yaitu adalah dewasa akhir. Di mana di sini berumur 65 tahun ke atas. Di sini sistem pencernaan dan pernafasannya pun juga sudah berkurang dan dapat mengakibatkan penyakit kronis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.